Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah dalam setiap kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus membimbing dan mengajari kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti dia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini kita sangat-sangat sulit untuk mencari orang yang mau setia, yang mau taat, yang mau patuh kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Walaupun memang kita melihat kepemimpinan boleh-boleh saja berganti, tapi ketamakan juga terus berlaku. Kenapa kami katakan demikian? Boleh kita melihat, kami bukan mau mengatakan supaya kita menjadi orang yang pesimis, tapi kami mau mencoba mengarahkan kepada kita sebuah realita yang terjadi di negara kita ini dan juga di dalam keberimanan kita. Bapak Ibu, kita boleh jujur melihat di negara kita. Semua orang yang menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan kita ini, mereka semuanya diangkat sumpah di atas kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Sumpah itu diangkat dengan dasar untuk memberikan kesadaran bahwa orang-orang yang menjadi pejabat ini harus mensejahterakan, harus berlaku adil,
harus setia dan taat di dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia. Tapi realitanya kita lihat akhir-akhir ini ada viral berita di sosial media bagaimana ketika KPK melakukan konferensi pers, kalau kami tidak salah, ada sekitar 11 triliun rupiah hasil dari korupsi yang dipertunjukkan di sana. Mulai dari masyarakat yang terkecil sampai yang terbesar, pejabat kelas 3 sampai pejabat kelas kakap di negara kita, semuanya melakukan apa yang ditentukan oleh hukum. Baik itu orang Kristen di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama juga terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam konteks Nabi Elia, yang pada saat itu raja para petinggi orang-orang Israel, yaitu Raja Ahab, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang harusnya mensejahterakan bangsa itu, justru Raja Ahab dengan para petinggi-petinggi yang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu menyembah kepada Baal, taat kepada Baal, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan. Maka Elia muncul sebagai Nabi Allah. Dia memprotes semuanya. Tapi apa yang terjadi? Hampir sama di negara kita ini. Justru Elia yang setia kepada perintah Tuhan, yang ingin menyuarakan kebenaran dan keadilan, justru dia dibenci. Justru dia ingin dibinasakan. Maka Elia lari. Dia sempat bersembunyi di Gunung Horeb supaya lari dari amukan, atau supaya selamat dari amukan Raja Ahab dan pengikutnya. Nah, pada saat itulah Allah kembali menyapa Elia. Allah mengatakan kepada Elia supaya dia kembali menyapa orang Israel, supaya dia kembali dari persembunyiannya. Dan Allah memberikan sebuah mandat kepadanya supaya mengangkat Yehu menjadi raja atas Israel, dan mengangkat Hazael menjadi raja di tengah-tengah orang Aram, dan mengangkat Elisa sebagai gantinya. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Dia melakukan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang nampak dilakukan oleh Elia, yaitu ketika dia menjadikan atau memanggil Elisa, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, mengkader Elisa untuk menggantikannya kelak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana firman ini kita bawakan di dalam kehidupan kita pada saat ini, sesuai dengan tema yang dikatakan setia mengikuti dan melayani Tuhan. Apa manfaat kesetiaan? Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Yang pertama, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajar bagaimana orang yang setia kepada Tuhan berarti dia melakukan pengabdian secara totalitas hanya kepada Tuhan. Pengabdian ini nampak dalam setiap kehidupan sehari-hari, dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap hubungan dengan sesama, secara khusus hubungan dengan Tuhan. Jadi ada ketaatan, ada pengabdian yang total yang kita lakukan kepada Tuhan. Tidak hanya satu hari, tapi setiap hari. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30, salah satu bentuk kesetiaan yang menunjukkan kesetiaan secara totalitas, mari kita baca.
Markus 12 ayat 30 dikatakan seperti ini. Kami akan membukanya dulu Bapak Ibu. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih kepada Allah itu menjadi sebuah dasar bentuk daripada kesetiaan kita. Ketika kita hidup di dalam Allah, mengasihi Allah secara totalitas, maka itulah yang mendorong kita untuk mempertunjukkan kesetiaan. Orang boleh-boleh saja Bapak Ibu lari dari kebenaran. Orang boleh-boleh saja menjadi pengkhianat. Orang boleh-boleh saja melanggar hukum, aturan, sumpah yang sudah dia lakukan. Tetapi kita harus sadar, orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus menjadi orang yang setia. Dengan mengasihi Allah segenap hati kita, segenap pikiran kita, dengan mengasihi Allah dengan segala kekuatan kita, dengan kasih secara total kepada Allah. Itulah bentuk kesetiaan kita dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana orang yang setia dan melayani Tuhan ini, yaitu orang yang setia kepada Tuhan harus benar-benar mempunyai kesabaran dan ketekunan. Kesetiaan kepada Tuhan ini sering sekali diuji melalui banyak tantangan dan pencobaan. Kita harus tahu, menjadi orang yang setia itu banyak tantangan Bapak Ibu. Tantangannya bisa datang dari dalam diri kita, dari lingkungan kita, dari sistem yang ada di pemerintahan kita contohnya. Bahkan di dalam realita kehidupan kita setiap hari, tantangan yang terbesar ketika sekitar kita tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Lebih mempercayai keinginan-keinginan pribadinya. Itu merupakan tantangan. Hal yang biasa di tempat kami ini, di tempat yang kami layani sekarang. Kita pergi ke gereja, kita melihat lapo-lapo terus terbuka, banyak terus orang di sana. Terkadang kita berpikir bagaimana mengajak mereka, bagaimana menyadarkan mereka. Nah, bukan berarti orang yang setia kepada Tuhan ini lepas dari tantangan. Dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-36, dikatakan demikian. Mari kita kembali coba buka kitab Ibrani. Pasal 10 ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Dalam menginjili, dalam melakukan perintah Allah, perlu kita ketekunan. Supaya ketekunan kita itu menjadi kekuatan bagi kita walaupun banyak tantangan dan rintangan. Elia, dia melihat sekitarnya sudah sangat-sangat jauh daripada Tuhan. Tapi dia terus tekun di dalam kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Sama seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 ini. Akhirnya dia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu mahkota kehidupan. Elia, dia salah satu orang yang tidak mati secara badania. Dia langsung terangkat ke sorga lewat kereta berapi. Dia memperoleh mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan baginya. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, dari firman ini bagaimana orang yang setia kepada Tuhan, berarti kita harus terus-menerus membangun hubungan yang sangat intim kepada Tuhan.
setia kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intim, rajin membaca firman, rajin melakukan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Jadi hubungan yang intim kepada Tuhan ini sangat-sangat kita butuhkan sekarang. Kami yakin Bapak Ibu, kalau kita benar-benar membangun hubungan yang sangat erat, yang sangat intim kepada Tuhan, pagi kita berdoa, sebelum kita berangkat bekerja berdoa, sesudah sampai di tempat pekerjaan berdoa, maka kami yakin bahwa godaan untuk melakukan hal yang tidak benar pasti dapat kita tolak. Ibaratnya mau korupsi, mau mencuri, dan sebagainya, pasti dapat kita tolak. Kalau kita benar-benar membangun hubungan yang sangat intim kepada Tuhan. Yang sering sekali kita tidak dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Elia dalam kebenaran firman ini, walaupun dia bersembunyi, tapi dia terus mengabdikan diri, membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka mari terus-menerus kita membangun hubungan kita yang sangat baik, yang sangat erat kepada Tuhan, supaya kita mampu mempertahankan kesetiaan kita untuk terus taat kepada Tuhan, untuk terus melayani Tuhan dengan segala perbuatan kita yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami bisa seperti Elia yang mempertunjukkan kesetiaannya kepadamu melayani Engkau di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang sedang dia hadapi. Maka ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan dalam melayani Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.